Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Arsyad ya Rabbi ya Arsyad ya Rabbi ya Arsyad ya Wadda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Para pendengar jamaah pengajian online LPPK, mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan perintahnya, memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan limpahkan kepada mereka kesabaran. Bagi yang meninggal dunia, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan rekaman kali ini, saya akan membahas tentang satu topik yang sangat penting bagi kita semua secara individual. Mengapa topik ini penting bagi kita semua secara individual? Karena dia termasuk rukun yang bersifat batin untuk semua amal ibadah yang kita lakukan. Tanpa ada sifat yang akan kita bicarakan ini, maka semua amal ibadah yang kita lakukan tidak akan ada artinya. Meskipun kita semua mungkin sudah sering mendengarnya, tetapi tetap saja kita pada umumnya sulit untuk melakukannya atau susah untuk mengamalkannya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang, akan membahas tentang topik ikhlas dalam perspektif Al-Quran. Mulai dari apa itu ikhlas, kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran agar kita ikhlas dalam beramal. Apa saja buah dari keikhlasan dalam beramal dan kiat-kiat yang dapat kita usahakan agar dapat mencapai keikhlasan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mulai dari pengertian ikhlas. Kata ikhlas maknanya merujuk kepada sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ia bersih, suci, selamat, dan benar. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 66 misalnya dinyatakan, wa inna lakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Di ayat ini tadi ada kata-kata labanan khalisan. Nah, terjemahnya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan dari orang-orang yang meminumnya. Labanan khalisan. Jadi susu yang bersih yang tidak tercampur dengan kotoran dan tidak juga tercampur dengan darah. Adapun pengertian ikhlas sebagai salah satu bagian dari akhlak atau etika keagamaan, ia bermakna
mengosongkan tujuan atau motivasi-motivasi lain ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain karena Allah saja, selain karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain, tidak ada motivasi-motivasi lain selain motivasi karena Allah semata-mata. Di antara surah-surah dalam Al-Quran, kita biasa kenal dengan surah Qul Hu. Nah, di masyarakat kita sering diistilahkan dengan surah Qul Hu atau surah Al-Ikhlas. Karena surah ini secara khusus menekankan kemurnian sifat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan seorang yang meyakini makna ayat-ayat dalam surah tersebut, surah Al-Ikhlas ini, sudah dapat dinilai murni ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata ikhlas dalam bertauhid adalah al-isyrak. Maka siapa yang tidak bersifat ikhlas, dia disebut musyrik. Hanya saja yang namanya syirik itu bertingkat-tingkat. Ada syirik khafi atau samar. Ada pula syirik jali atau jelas. Demikian juga dengan ikhlas. Ikhlas itu bertingkat-tingkat dan tempatnya ada di dalam hati. Jadi tidak kelihatan. Para pendengar, mahasiswa, mahasiswi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan soal keikhlasan dalam beragama hanya karena Allah. Misalnya dalam surah Al-Bayyinah yang tadi saya bacakan, ayat 5 tadi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 145 dan 146 yang berbunyi, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nah, di ayat ini ada istilah wa akhlasu dinahum lillah. Artinya secara keseluruhan, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi maksud dari akhlasa dinahum lillah adalah ikhlas dalam beragama karena Allah. Seorang yang beriman mengorientasikan niatnya dalam beragama semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Tidak untuk menolak kemudaratan dan atau untuk mendatangkan kemanfaatan, namun benar-benar hanya karena Allah satu-satunya, atau semata-mata karena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ikhlas dalam beragama memiliki faedah atau buah yang sangat besar. Antara lain, pertama, orang yang ikhlas akan dicintai dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, al-ikhlasu sirrun min sirri
astauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Artinya, ikhlas itu adalah satu rahasia dari sebagian rahasia-rahasiaku, kata Allah. Aku titipkan ke dalam hati orang yang kucintai di antara hamba-hambaku. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan, ini yang sangat terkenal, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batagha bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang murni atau ikhlas karena mengharapkan keridhaannya. Dalam riwayat yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, ini kan masyhur sekali. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau fisik kalian dan tidak pula kepada rupa kalian yang beramal, tetapi melihat kepada hati kalian. Jadi keikhlasan atau niat yang ada di dalam hati. Buah yang kedua dari keikhlasan seseorang dalam beragama adalah berlipat gandanya pahala yang akan didapatkannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka baginya balasan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Dan Allah akan melipat gandakan balasan bagi siapa saja ya orang yang dikehendakinya. Allahu yudha'ifu liman yasha. Buah yang ketiga dari keikhlasan adalah hilangnya rasa was-was dari hati seseorang. Seseorang yang beribadah semata-mata karena Allah, maka dia tidak lagi peduli dengan urusan yang lain. Seperti takut dikata-katain, disambat-sambati, atau dicela, sehingga berusaha ketika beramal, ketika beribadah dibagus-baguskan karena jaim atau jaga image dan sebagainya. Jadi seorang yang ikhlas itu tidak akan peduli lagi dengan urusan image ini. Buah yang keempat dari sifat ikhlas bagi seseorang adalah memancarnya hikmah atau pengetahuan yang mendalam yang Allah limpahkan ke dalam hatinya. Yang kelima dari sifat ikhlas, buahnya bagi seseorang adalah terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dipahami dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih. Dalam ayat tadi diungkapkan dengan istilah mukhlasin. Maknanya menurut para mufassir berbeda dengan mukhlisin. Mufradnya antara mukhlas dan mukhlis. Keduanya maknanya berbeda. Mukhlas itu lebih tinggi kedudukannya daripada mukhlis. Mukhlas dimaknai sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk disucikan amal perbuatannya dari perbuatan syirik. Sedangkan mukhlis dimaknai sebagai seorang hamba yang berusaha untuk ikhlas atau tidak menyekutukan Allah dalam niat ketika dia beramal ibadah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tanda-tanda atau ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal
Antara lain seperti dinyatakan oleh beberapa tokoh sufi. Seperti misalnya dikatakan oleh Sahal At-Tustari, al-ikhlasu ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khasah. Ikhlas itu, kata Sahal At-Tustari rahimahullah, adalah seseorang hamba yang gerak-geriknya itu hanya karena Allah Ta'ala. Jadi segala perbuatannya, di gerak dan diamnya itu semuanya karena Allah. Itu ikhlas itu. Kemudian ada lagi Ibrahim bin Adham. Al-ikhlas itu, kata Ibrahim bin Adham, cirinya adalah sidqun niyah ma'allahi ta'ala. Jadi benarnya niat karena Allah Ta'ala gitu. Kemudian ada lagi yang menyatakan Ruwaim, al-ikhlas fil amal huwa alla yurida sahibuhu alaihi iwadan fid dunya wal akhirah atau fid darain. Ikhlas dalam perbuatan atau amal ibadah itu adalah pelakunya tidak mengharapkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini lebih semakin tinggi lagi levelnya ini. Kemudian ada lagi yang menyatakan Al-Muhasibi misalnya menyatakan al-ikhlasu huwa ikhrajul khalqi an muamalati rabbi. Ikhlas itu adalah mengeluarkan makhluk ketika berinteraksi dengan Tuhan. Nah, ini kada peduli lagi dengan makhluk ketika beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada urusan makhluk lagi. Tidak ada lagi istilah jaim tadi. Nah, itu menurut Al-Muhasibi. Kemudian Fudail bin Iyad ini menyatakan tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan perbuatan karena takut dilihat orang itu riya. Kemudian berbuat atau melakukan amal ibadah karena manusia, maka itu syirik namanya. Sementara ikhlas adalah kalau Allah menghilangkan kedua-duanya. Jadi bukan karena manusia dan juga bukan karena ingin dilihat orang. Jadi tidak takut karena kalau tidak berbuat karena meninggalkan karena takut dilihat orang, justru itu riya. Sementara kalau berbuat karena orang, karena manusia, maka justru itu jadi syirik. Jadi tidak kedua-duanya, itulah yang disebut dengan ikhlas. Nah, kemudian ciri yang lain menurut Hatim Al-Asam, yu'raful ikhlasu bil istiqamah wal istiqamah bir raja war raja'u bil iradah wal iradatu bil ma'rifah. Ini menurut Hatim Al-Asam, ikhlas itu diketahui melalui istiqamah. Jadi kalau kita bisa istiqamah, itu bisa merupakan pertanda. Istiqamah itu adalah pertanda dari keikhlasan. Kalau orang secara kontinu terus-terusan melakukan suatu perbuatan, itu pertanda bahwa perbuatannya ikhlas. Istiqamah sendiri diketahui bisa muncul karena adanya harapan, karena adanya raja. Dan raja, harapan atau optimisme itu karena adanya keinginan. Sementara keinginan wal iradah dia bisa muncul karena adanya pengetahuan, karena adanya ma'rifah. Itu antara lain ciri-ciri ikhlas yang diungkapkan oleh para tokoh sufi. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sifat ikhlas yang kita bahas ini berhubungan erat dengan urusan niat yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, cara yang dapat kita usahakan untuk memperoleh sifat ikhlas itu antara lain adalah, pertama, kita bermohon kepada Allah karena dialah yang menguasai hati kita. Dia yang membolak-balikkan hati kita. Allah yang membolak-balikkan hati kita.
Semoga Allah berkenan membersihkan hati kita dari kemusyrikan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Para santri biasanya sudah diajarin doa memohon keikhlasan dalam beribadah. Misalnya, setiap selesai sholat atau selesai kegiatan antara lain kita diajarin untuk membaca doa Allahumma rzuqnal ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Ada lagi wal ibadat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keikhlasan dalam menuntut ilmu dan dalam mengajarkannya dan dalam setiap ketaatan atau amal ibadah yang kami lakukan. Ini doanya antara lain. Cara kedua yang dapat kita usahakan adalah belajar ilmunya terlebih dahulu, yaitu ilmu tentang cara mengendalikan hawa nafsu. Jadi bukan karena kalau ketika beribadah bukan karena keinginan-keinginan yang lain selain karena Allah. Kemudian belajar juga cara meluruskan niat atau meluruskan dari keinginan-keinginan atau motivasi-motivasi yang bersifat duniawi. Kita juga harus belajar cara menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam hati. Ini diantara kiat-kiat yang dapat kita usahakan agar kita dapat ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.